Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan Atarik, NIM 23070565. Untuk kali ini kita akan menjelaskan tentang stack dan DQ dan juga perbedaan antara kedua ini. Nah, untuk stack yaitu struktur data yang mengikuti prinsip last in first out, yaitu berarti elemen ini yang terakhir ditambahkan ke stack adalah yang pertama dikeluarkan. Stack biasanya digunakan untuk situasi di mana urutan terakhir diperlukan, seperti dalam fungsi pemanggilan, undo operation, dan parsing ekspresi. Nah, untuk operasi dasar pada stack yaitu push, menambahkan elemen ke atas stack; pop, menghapus dan mengembalikan elemen teratas stack; pick atau top, mengembalikan elemen teratas tanpa menghapusnya; is empty, yaitu memeriksa apakah stack kosong. Contoh penggunaannya yaitu mengelola fungsi pemanggilan, call stack, dan pemrograman mengimplementasikan undo atau redo dalam aplikasi. Sekarang yaitu Q. Q merupakan struktur data yang mengikuti prinsip first in first out, yang berarti elemen yang pertama kali ditambahkan ke Q yang adalah pertama dikeluarkan. Q sering digunakan dalam situasi di mana urutan pengolahan sangat penting, seperti dalam antrian tugas, penjadwalan, dan manajemen proses. Operasi dasar pada Q adalah NQ, menambahkan elemen ke belakang Q; DQ, menghapus dan mengembalikan elemen terdepan Q; front atau pick, mengembalikan elemen terdepan tanpa menghapusnya; is empty, yaitu memeriksa apakah Q kosong. Contoh penggunaannya adalah antrian pelanggan di bank atau restoran, penjadwalan proses dalam sistem operasi. Untuk perbedaan stack dan queue yaitu stack last in first out dan queue sedangkan queue adalah first in first out. Nah, untuk strukturnya adalah elemen terakhir yang ditambahkan yang pertama dikeluarkan untuk stack, dan untuk queue elemen pertama yang ditambahkan yang akan dikeluarkan pada pertama kali. Nah, untuk operasi utama pada stack yaitu push, top, dan pop, dan pick, sedangkan Q, NQ, DQ, dan front. Contoh penggunaan pada stack yaitu fungsi pemanggilan atau undo redo, sedangkan Q antrian pelanggan, penjadwalan proses. Berikut saya sudah membuat stack dan Q sintaknya pada Python. Nah, untuk yang pertama ini yaitu data, memasukkan data dalam tumpukan ini sama seperti array. Dia ketika kita running akan keluar data yang kita masukkan di awal. Nah, untuk menghapus data yaitu sintaknya pop dan pilih salah satu pada tumpukan sintak yang awal. Nah, penghitungan sintaknya yaitu 0 pada 1, 1 pada 2, 2 pada 3, dan seterusnya. Maka ketika kita running akan terhapus duanya karena penghitungannya akan dihitung dari 0 bukan dari 1. Nah, untuk yang ketiga, penambahan elemen ke atas stack, kita akan menggunakan sintak append seperti array, dan kita akan menambahkan angka 8 pada sintak tersebut. Nah, di sini setelah kita running akan keluar angka 8-nya. Untuk menghitung data kita cukup menggunakan sintak len. Nah, untuk penghitungannya yaitu hitungan data dari 1 hingga ke 8. Yaitu hitungan data seperti biasa, yaitu 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Itu urutan biasa. Dia di sini perhitungannya 7 ketika kita running karena di sini memiliki 7 angka. Nah, untuk yang seterusnya itu membalik urutan data. Kita cukup menggunakan sintak reverse, dan ketika kita running akan membalik, yaitu dimulai dari angka 8, sedangkan yang di atas kita memulai dari angka 1. Nah, sekarang kita akan membuat DQ. Untuk DQ sama, yaitu membuat data pada DQ, memasukkan data pada sintak antrian. Ketika kita running akan keluar data tersebut. Nah, untuk menambahkan data kita akan menggunakan sintak append, yaitu menambahkan angka 8 pada data tersebut. Ketika kita running akan muncul angka 8. Nah, untuk menghapus data kita bakal menggunakan sintak pop
dan pemilihan urutannya yaitu 0 karena hitungannya itu dari 0. Sedangkan yang tadi yaitu hitungan urutan berbeda. Kalau hitungan urutan seperti biasa itu bakal hitungan seperti 1 2 3 sampai seterusnya. Sedangkan untuk pop ini hitungannya mulai dari 0. Nah, untuk mengubah data kita cukup memilih salah satu antrian di sini dan ubah data tersebut ke angka-angka yang kita mau. Dan ketika kita running akan terubah seperti 3 dan 4 di sini. Mengubah data yang 2 dan 3. Nah, untuk terakhir yaitu mengecek suatu data, cukup pilih angka yang kamu inginkan seperti 3. Di sini kita meminta 3, apakah 3 ada di dalam antrian. Jika ada akan keluar true. Jika tidak maka akan keluar false. Sekarang kita akan mencoba angka 2. Nah, ini bakal keluar false karena angka 2 tidak ada di dalam sintak tersebut. Nah, demikian penjelasan hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.